Buat semua manusia yang ada di bumi ya, wajib ditonton ya. Ini tetap masalah yang saya bahas ini masalah yang paling besar di muka bumi, tapi tidak banyak yang menyadarinya ya. Saya akan membahas tentang Bali ini lagi, tentang Bali lagi ya. Kenapa Bali ini cepat habis? Kenapa dijajah? Saya akan jelaskan penyebabnya. Saya taunya Bali ini dijajah itu, saya merasa dijajah karena sejak saya jadi driver kok yang saya lihat orang asing banyak di sini. Yang punya villa-villa orang asing ya, yang punya properti itu kebanyakan orang asingnya. Saya sempat berbicara dengan dua orang Bali. Kenapa Bali itu habis? Saya jelaskan ke bapak-bapak orang Bali. Saya jelaskan, Pak, ini Bali ini kenapa Pak? Kenapa kok yang menguasai orang asing Pak? Kok yang punya semua orang asing? Dijawablah sama bapak itu ke saya, Ibu tuh salah paham Bu, katanya. Orang asing itu di Bali ini undang-undangnya ada. Orang asing itu tidak memiliki hak punya. Mereka hanya pemakai dan sistem pengontrak. Saya jelaskanlah ke bapak yang tadi. Titik masalahnya bukan itu Bapak. Titik masalahnya tanah bapak yang sudah berpindah ke tangan asing tadi. Mereka bangun villa-villa dan hotel-hotel di atas sumbernya itu sendiri. Yang jelas tanah bapak itu sudah ditutup sumber dan fungsinya. Jadi buat apa lagi Bali sama bapak, Pak? Terdiamlah mereka. Ternyata edukasinya bapak itu tidak sampai. Ya buat apa lagi tanahnya sama bapak? Fungsinya sudah tidak ada Pak. Sudah ditutup sama mereka. Sudah mereka tutup, mereka bangun villa, mereka kontrakkan ke sesama mereka. Mereka nikmati, kita lagi budak-budak mereka. Ternyata yang dibutuhkan edukasi. Ini yang kedua lagi, yang lebih parah lagi. Orang Bali, Bu, katanya. Orang Bali itu menjual lahan, menjual tanah mereka karena tidak cukup untuk biaya hidup. Kalau Ibu bisa kasih solusi, tolong kasih solusi. Saya kasihlah solusi versi saya. Saya ngerti maksud Bapak, Pak. Kalau hasil tani tidak mencukupi, Pak, kita bisa bekerja yang lain untuk menutupi kekurangannya tadi. Jangan sumbernya yang kalian jual, Bapak. Kalau saya, mendingan kekurangan daripada kehilangan, Pak. Di antara yang dua tadi, dapatlah kesimpulan sama saya. Ternyata orang Bali itu edukasinya nggak sampai ke situ. Kalau yang mereka jual adalah sumbernya itu. Makanya Bali itu cepat habis sumber daya alamnya, sawah-sawah dan kebun mereka. Biaya hidup kurang, hidup miskin, yang dijual sumbernya. Yang membeli investor manusia yang serakah tadi. Mereka juga nggak tahu edukasinya. Yang kaya tadi, yang investasi nggak tahu juga edukasinya. Kalau tanah yang mereka beli, mereka bangun jadi properti, mereka tidak sadar kalau mereka itu membangun di atas sumber dayanya itu sendiri. Kan biar cepat kaya bangun villa semalam 500, hotel jutaan. Tapi sumbernya ditutup. Gimana tidak habis Bali? Saya bilang sama orang Bali, itu anak cucumu besok bagaimana? Kalau lahan kamu jual ke orang asing dengan harga dolar, harga M, besok anakmu mau beli tanah tidak sanggup. Besok anakmu ngomong, Pak, aku tak sanggup beli tanah lagi Pak dengan harga dolar, sementara gajiku UMR. Jadi bagaimana? Kitalah yang memiskinkan dirimu sendiri dan keturunanmu, termasuk menghancurkan sumber daya alam itu sendiri dan memusnahkan keturunanmu. Cucumu juga mungkin juga berkembang kalau sumber daya alamnya sudah hilang. Tidak sadar kan orang Bali? Kenapa Bali itu cepat habis? Ya di mata saya juga terjajah. Kenapa saya bilang? Kenapa saya bilang? Saya kan driver. Penumpang saya kan banyak juga orang bule. Saya bicara ke mereka.
yang udah lama di Indonesia ya, bisalah berbahasa Indonesia. Saya bilang ke dia, kamu asetmu udah banyak di sini ya, kamu jajah-jajah kami segitu. Mentang-mentang orang Indonesia tuh bodoh-bodoh. Iya, katanya. Orang Indonesia tuh sudah bodoh, pemalas, serakah lagi. Itulah kata orang asing itu ke orang kita, ke saya. Makanya kita dijajah lagi kan. Seandainya orang di sini, orang Indonesia tidak bodoh-bodoh, sudah tidak malas, sudah tidak serakah, kami sebagai orang asing tidak bisa berbuat apa-apa. Ya paling ginilah kata orang luar, ayo kita ke Indonesia lagi, ke Bali, kita rampas hak-hak mereka. Mereka sudah bodoh, malas, serakah lagi. Itulah yang ada di pikiran mereka. Makanya kenapa mereka ke sini? Mereka tuh ke sini bukan buat melancong, tapi menghilangkan sumber daya alam kita. Mereka menikmati, kita lah jadi budak-budak mereka. Apa? Bodohnya kita. Saya bilang sama orang Bali, kalau saya yang kaya, Pak, biarlah saya beli semua lahan kalian. Saya pekerjakan ribuan manusia. Hidupkan pertaniannya, perkebunan dan peternakan, karena ekonomi bergerak dari situ. Ini enggak dijual ke orang asing, dibangun villa-villa, dijadikan bidang properti. Yang mati ya sumber daya alam kita orang Bali. Bagaimana nasibmu orang Bali besok? Sadarlah. Ternyata benar yang dibutuhkan edukasi tentang duta lingkungan, tentang apa itu sumber daya alam Bali. Sadarlah ya, kalau yang kalian jual itu adalah aset yang paling berharga, sumber segala kehidupan, sumber segala kekayaan. Ya tidak akan kaya kalian kalau yang kalian jual itu kekayaan itu sendiri. Mending kita kekurangan daripada kehilangan. Tadi katanya kekurangan, dijual lah. Nanti kan kalau udah dijual udah nggak ada sumbernya, kita akan bekerja lebih keras lagi kan, di saat uangnya sudah habis. Hidup kita makin tercekik-cekik. Kalau memang mau dikontrakkan tanah itu, kalau mau memang dibangun, lah mending kita saja yang membangun, Bapak. Kalau memang lahan mau dibangun, saya jual saja agak 1 hektar. Saya lah yang bangun kos-kosan, saya yang kaya. Nah kenapa kok kita yang punya aset dikasih ke orang asing? Kayak investor-investor, mereka yang kaya, kita lah yang miskin. Itulah penyebabnya, itulah jawabannya yang saya kasih tahu. Kenapa Bali ini habis? Kenapa Bali ini terjajah? Ternyata yang dibutuhkan edukasi. Mudah-mudahan orang Bali paham ya. Selamatkan Balimu sebelum terlambat. Temukan pemerintah kalian. Cukuplah Bali itu sebagai tempat pariwisata. Jangan dijadikan tempat investasi. Kalau dijadikan jadi tempat investasi, kita akan hancur. Kita telah menghancurkan keturunan kita itu sendiri. Stop jual lahan-lahan kalian. Bali sudah sepadat, sudah macet di mana-mana. Saya sebagai driver tuh di jalan merasa stres setiap hari. Saya tuh menangis melihat pembangunan sawah yang dibangun, kadang kiri kanan, yang punya tuh orang asing. Sungguh tidak habis pikir saya. Ayo sadar orang Bali ya. Mudah-mudahan VT saya ini dengan VT saya ini mudah-mudahan kalian paham maksudnya saya apa. Ini hanya sebagai edukasi. Selamatkan Balimu sebelum terlambat.